Asus Zenfone Max Pro M2 ini kayak jodoh yang ditunggu-tunggu banget karena mantan yang sebelumnya walaupun keren tapi nggak perfect. Jadi harapan kita akan sesuatu yang sempurna yang layak kita dapatkan tinggi banget. Kalau kalian pecinta gadget dan nggak tinggal di Goa di tahun 2017 kemarin, nggak mungkin nggak dengar tentang hebohnya Asus Zenfone Max Pro M1. Prosesor Snapdragon favorit 636, RAM 4GB, pure Android, dan jualan yang paling utama baterai 5000 mAh. Harga 2-3 jutaan aja. Again, di atas kertas perfect. Realisasinya pada akhirnya performa kameranya yang jadi nutupin semua kelebihan-kelebihan lainnya. Nah, gimana dengan suksesornya ini, Asus Zenfone Max Pro M2? Buat yang mau lihat video gue ngeluarin isi kotak dari Asus Zenfone Max Pro M2, gue udah pernah buat. Link akan ada di kanan atas atau deskripsi. Walaupun gue gak saranin nonton karena isinya akan sama video-video unboxing lain di jagat YouTube ini. Gue jamin. Sejujurnya gue bingung mau bikin video seperti apa tentang Asus Zenfone Max Pro M2 ini. Tentang upgrade prosesornya dari Snapdragon 636 ke 660 bisa. Dan ini cukup valid. HP Snapdragon 660 di range harga 2,5-3,5 jutaan. Wih, menarik banget tuh. Tapi ada Realme 2 Pro ya. Gimana dengan jargon HP gaming? Buat main PUBG aja. Mungkin Just No Limit sebagai brand ambassador bisa lebih ngasih point of view yang valid tentang gaming di HP ini. Secara gue bukan mobile gamer, yang pasti Snapdragon 660, RAM 4GB udah lebih dari cukup. Soal baterainya gimana? Memang gak ada upgrade sih dari Asus Zenfone Max Pro M1. Tapi ya udah 5000 mAh juga, emang mau nambah sampai berapa lagi? 10.000 mAh. Mau jualan HP, penjualan power bank. Terus terang baterai 5000 mAh ini faktor yang kena banget buat gue. Well, not necessarily buat gaming juga, sebagaimana komunikasi utama dari campaign produk ini, The Next Generation Gaming. Karena baterai gede itu bukan cuma promise bisa main game sampai puas, tapi soal kita bisa memaksimalkan smartphone yang kita punya pada saat on. Masalah dipergunakan untuk fungsi apa ya baik lagi ke keperluan masing-masing. So yes, 5000 mAh is a factor for me. Gaming ya not so much. Jadi bikin video apa ya? Okay, I know what are we going to do with this. Oh my god. I know what are we going to do with this phone. What? You'll see. Bismillahirrahmanirrahim. Gue baru aja cabut dari rumah menuju mana kita? Asam. Oke, jadi akhirnya gue punya ide ngajak Asus Zenfone Max Pro M2 ini. Bukan, maksud gue ngajak keluarga gue buat road trip sambil temenin sama Asus Zenfone Max Pro M2 ini. Ide awalnya sih simple, gue mau tahu kalau Asus Zenfone Max Pro M2 ini gue ajak road trip dari Jakarta sampai Lasem, Jawa Tengah, kira-kira dia akan habis baterai di kota mana ya? Tapi ternyata di sepanjang road trip gue menemukan hal-hal lain selain baterai yang bikin gue makin suka sama smartphone ini. Stay tune terus dan terus ikutin cerita road trip kami. Seperti biasa, friendly reminder kalau kalian nyari review yang komprehensif soal smartphone, video-video gue yang kayak gini gak bakal menjawab keinginan tawan kalian soal smartphone ini.
Ini adalah video personal experience gue dan usaha gue buat ngasih konteks ke suatu produk teknologi melalui story, momen, memori, dan ekspresi. First stop, Semarang. Ini bukan tujuan utama kita, namun kita mampir sebentar untuk makan siang. Kita makan siang di tempat yang sepertinya lumayan terkenal sebagai tempat kuliner. Warung makan asem-asem Koh Lim. Tempatnya kayak warteg dengan area yang lebih besar. Gue pesen pete udang dan asem-asem, sementara istri dan anak-anak pesen ayam goreng mentega. Dari segi makanan sih recommended banget. Sayangnya tempatnya kurang friendly buat yang bawa mobil karena tempat parkirnya sempit banget. Udah kenyang, kami pun lanjut ke tujuan berikutnya. Sempat mampir di Starbucks terdekat untuk ngopi, ngelurusin kaki sambil melihat list tujuan wisata road trip kami. Gimana dengan baterai Asus Zenfone Max Pro M2? Wah, jangan ditanya, masih banyak. Padahal dari jam 3 pagi dalam kondisi full charge, HP ini jadi andalan buat teman road trip kami. Mulai dari penunjuk jalan lewat aplikasi Google Maps dan Waze, setel musik lewat Spotify, browsing-browsing sosmed dan internet untuk nyari info dan rekomendasi, dan banyak lagi. Next stop kami adalah kota Rembang untuk bermalam. Baru besok paginya ke tujuan utama kami yaitu Lasem. Menuju Rembang kami melewati Demak, Kudus, Pati, dan akhirnya Rembang tepat di waktu makan malam. Di belakang hotel kami ada rumah makan seafood yang surprisingly enak dan recommended banget. Harganya mahal tapi porsinya juga banyak. Namanya Rumah Makan Hin. Silakan mampir kalau ke Rembang. Recommended. Road trip hari kedua, gue mau cerita sedikit tentang Lasem, sebuah kota kecil di Kabupaten Rembang. Tiongkok kecil julukannya, walaupun banyak warga yang lebih setuju dengan julukan pecinan Lasem tempo dulu. Apapun itu, kita harus setuju bahwa kota ini cantik, atau setidaknya pernah cantik. Kota ini tinggalkan anak mudanya yang mungkin lebih memilih untuk hidup di kota lain yang lebih sesuai dengan jiwa anak muda. Tapi mungkin karena alasan itu pula, kota dengan bangunan berarsitektur Cina ini tetap terjaga kelestariannya. Di antara pesatnya pembangunan dan laju modernisasi, Lasem tetap terjaga dengan rumah pecinannya. Viara yang megah yang pernah menjadi basis perlawanan kolonial, dengan pintu-pintu kayunya yang kokoh, dan aroma toleransi yang tercium kuat di mana ras, agama, budaya yang berbeda seakan tidak pernah ada di sana. Semua hanya punya satu identitas, warga Lasem sang kota pusaka. Oh iya, di Lasem ini gue menemukan sesuatu yang gue suka dari Asus Zenfone Max Pro M2 ini. Jadi di road trip gue ini gue bawa kamera Sony A6500 dengan lensa Sigma 16mm dan 30mm. Kualitas sih udah pasti jangan ditanya lah ya. Tapi soal kepraktisan, walaupun ini udah mirrorless yang secara ukuran lebih compact, tapi tetap aja gue merasa kerepotan buat ngambil footage vlog road trip ini. Ya mungkin karena liburannya bareng anak-anak juga yang notabene pasti lebih repot buat jagain. Nah pas lihat lagi footage video yang gue ambil dengan Asus Zenfone Max Pro M2, kok gue suka ya dengan fitur stabilization-nya. Gue tahu sih kalau HP ini emang ada fitur Ace-nya, tapi gue itu termasuk orang yang jarang banget merhatiin fitur video di HP. Ya mungkin karena nggak pernah ada kebutuhan buat ngambil video juga sih. Tapi karena ini lagi traveling, tiba-tiba gue melihat sesuatu yang, wah boleh juga nih. Jangan salah ya, ini jauh dari sempurna. Secara ini range HP harga 2-3 jutaan. Tapi setelah ngeliat footage ini, cukup buat gue ngambil keputusan untuk gue coba ngandelin si Asus Zenfone Max Pro M2 ini aja deh untuk dokumentasiin vlog road trip ini. Dan akhirnya gue lebih banyak pakai kameranya Asus Zenfone Max Pro M2 dibanding Sony A6500. Again, ini bukan soal kualitas, lebih ke faktor kepraktisan. Dan boleh dibilang kameranya Asus Zenfone Max Pro M2 ini gets the job done buat ngambil footage road trip gue. Melihat benteng Van de Bosch yang terbengkalai di Ngawi. Sekarang kita lagi ada di benteng Van de Bosch. Ini benteng yang bekas pertahanan militer Belanda. Jadi Ngawi itu salah satu base daerah militer lah waktu Perang Jawa. Jadi mereka bangun fort di sini, bangun benteng di sini buat sebagai pangkalan militer. Jadi
sekitar ada, tadi gue sempat baca-baca ada 250 sampai 300 personel militer dulunya ada di sini buat ya supply pasukan dari Ngawi ke daerah-daerah lain gitu. Mengagumi masa lalu yang memeluk masa kini di pabrik gula Colomadu. Road trip hari ketiga, sekarang kita lagi ada di pabrik gula Colomadu. Wah, ini keren banget. Harusnya bikin situs bersejarah museum itu kayak gini gitu. Restorasinya tetap ngasih apa ya, harga diri buat bangunan lamanya ya, dan tapi sejarahnya, bahkan ada yang kayak pohon-pohon lama yang tumbuh di dindingnya masih dipertahankan, nggak dihapus sama sekali. Itu bagus banget karena kan itu bagian dari cerita gedungnya gitu ya, jadi sisi lamanya masih ada tapi sisi modernnya juga ditambahin dikit lah gitu, tapi yang paling tanpa menghilangkan ini ya, tanpa menghilangkan cerita masa lalunya itu yang penting. Sarapan pisang goreng, nasi dan sayur lodeh di Kopi Klotok. Road trip hari keempat. Sekarang kita lagi sarapan di Kopi Klotok. Wah, ini Kopi Klotok ini tempat yang nggak boleh absen kalau kita lagi ke Jogja, ya kan kids? Harus absen. Ya, absen. Kopi Klotok. What do you think about Kopi Klotok? Amazing! Keren kan? Yes. Apa yang enak di sini? Pisang goreng. Oh iya, pisang gorengnya mantep banget sama kopinya mantep. Sama satu lagi sayur lodehnya itu juga mantep. Jadi ini sebenarnya kayak warteg gitu ya. Makanannya cuma sayur lodeh, terus apa ada nasi megono apa itu. Tapi yang biasa gue di sini adalah nasi pakai sayur lodeh, pakai telur dadar. Telur dadar itu telur dadar kayak warteg gitu, kayak telur dadar yang kering-kering gitu. Oh, itu mantep banget. Sama pisang gorengnya mantep banget. So, hari keempat dan pemandangannya juga keren banget tuh, sawah-sawah gini dan di tengah sawah. Dan kalau mau kemari better pagi-pagi karena gue tadi nyampe jam 9, jam 8 itu udah penuhnya minta ampun, sampai gue harus duduk di luar dan makan di luar. So ya, recommended Kopi Klotok kalau ke Jogja. Mengunjungi makam raja-raja pendiri Mataram di Kota Gede, sampai menembus kabut di tebing-tebing curam kawasan Dieng. Kesimpulan akhir gue tentang Asus Zenfone Max Pro M2, gue cocok banget dengan smartphone ini. Dari segi desain, menurut gue lumayan premium untuk smartphone dengan range harga 2-3 jutaan. Material mungkin tidak sekokoh Zenfone Max Pro M1 yang berbahan metal. Tapi bahan plastik polikarbonat ini bikin smartphone ini lebih kelihatan mahal. Konsekuensi seperti biasa, tentu aja kalian akan bersahabat dengan fingerprint kalian yang nempel di bagian belakang. Satu lagi note gue tentang HP ini adalah soal layar dengan Corning Gorilla Glass 6-nya. Jujur, waktu gue shooting di pabrik gula Colomadu, karena angin kenceng, akhirnya HP ini jatuh ke beton. Dan jaraknya lumayan tinggi loh, tapi tetap aman dan hanya gores-gores sedikit. Itu pun cuma di bagian pinggirnya aja. Tapi tetap sih, gue menyarankan pakai screen protector supaya lebih aman. Kamera, well, menurut gue cukup oke di range harga 2-3 jutaan. Di kondisi cahaya yang ideal bisa banget diandalkan. Detailnya dapet, dynamic range lumayan, warna memang agak kurang vibrant dan gue ngeliatnya agak sedikit gelap. Untuk video juga oke, stabilizernya membantu banget. Tapi ingat ya, hanya di resolusi 1080p. Kalau naik ke 4K, wah udah gak karuan goyangnya. Tapi performa jelas menurun drastis di keadaan low light. Baik lagi, kita harus terima kenyataan bahwa ada harga, ada kualitas. Yang terakhir tentu aja soal baterai 5000 mAh-nya. Baterai HP itu menurut kamu penting gede apa enggak? penting banget, soalnya memang aku kebutuhan HP aktif itu sangat besar kan. Kalau orang kan biasanya HP cuma taruh di handphone, cuma taruh di tas. Kalau aku emang aktif banget karena kerjaan dari situ, jualan dari situ, terus ya foto-foto dari situ juga gitu. Jadi emang HP itu sangat apa ya? Ya taruh situ. Maji lagi mandi. Dia lagi mandi. Iya, sangat besar kebutuhannya. Jadi biasanya tuh ini power bank. Ya nggak ada. Ama tolong deh ambilin power bank ibu. Power bank gue tuh sangat gede banget. Nih, power bank my trusted power bank. Kalau nggak ada ini gue rasanya mau nangis. Ini gede banget. Bisa buat ngecharge 4 kali.
dan ini juga lumayan sering di charge-nya juga gitu. Jadi kalau HP jam 3 udah habis atau ada malah dulu pernah gue sempet punya HP jam 12 tuh mesti ngecharge. Aduh, stres banget rasanya gitu. Berarti kalau emang ada HP yang baterainya gede itu lebih. Oh iya, buat aku memang satu-satunya pilihan nih kalau buat aku buat nyari handphone tuh kapasitas baterai sama kualitas foto, udah that's it. Pada akhirnya ini yang bikin gue betah pakai Asus Zenfone Max Pro M2. Buat pemakaian ala gue ini udah perfecto banget. Malam dicas, seharian pakai tanpa harus ribet ngecas, malamnya cas lagi. Perfect. Oke, segitu aja road trip bersama Asus Zenfone Max Pro M2. Seperti biasa, klik like kalau kalian suka video ini, jangan lupa komen dan share, follow semua sosial media Tangan Blang, cek blog gue di tanganblang.com, cek link di deskripsi untuk informasi lebih lanjut video ini. Thanks for watching, I'll see you next time. Ambil lajur kanan ke arah Pejagan, Cirebon, Jakarta. Yeay Jakarta, we're coming home.